Selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya, Shalom. Shalom. Bersyukur kita kembali boleh berjumpa dalam ibadah Cool Online. Kita percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada malam hari ini, Tuhan hadir tengah-tengah kita. Amin. Sebab itu saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk kita bersama-sama dengan segenap hati memuji dan menyembah Tuhan. Yang setuju dan yang mau katakan amin. Amin. Mari sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Kami masuk hadirat Tuhan dengan puji-pujian kami. Dengan hati yang limpah dengan syukur. Terima kasih Tuhan. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa. Mari menari bersama, menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacitaku dapat. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Mari masuk dalam hadirat Tuhan bersama. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, kami menyembah, kami berdoa. Mari menari bersama, Menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera-Mu, damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Anggur baru dicurahkan, anggur baru dicurahkan berkatnya dilimpahkan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. mereka yang Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah. Sekali lagi bersama, anggur baru dicurahkan, anggur baru dicurahkan, berkatnya berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Kau Allah sumber segalanya, Engkau Allah sumber
segalanya. Oh, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Haleluya, haleluya. Kami berdoa Tuhan malam hari ini, biar anggur yang baru dicurahkan bagi setiap kami. Dimanapun kami berada malam hari ini, ada sukacita, ada damai sejahtera dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hati kami tertuju kepada Tuhan. Mata kami memandang Engkau Bapa. Allah kami yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau penolong kami yang terbukti. Firman-Mu ya dan amin ya Tuhan. Sebab itu hati kami boleh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup kami taruh di tangan Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolong. Amin. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Amin Tuhan. Perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Ini iman kami kepada Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu. Kami tenang di dalam caranya Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan. Kau Allah kami yang dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu.
dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang, dan ku tenang, dan ku tenang di dalam caramu. Yesus, Dedebera barala basande namo. Ku tenang di dalam caramu. Kau beri damai sejahtera, Yesus. Di nama sandanamu, sedera barala 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 ba. Haleluya. Sembah, sedera la barala 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 barala, syara la barala 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 barala, syapata hapata karaba papa 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 papa. Sembah Tuhan, kami berserah Tuhan, Kau penolong kami. Haleluya. Syarala barala 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 barala, syarala barala 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 barala. Mari bersama-sama mendekat kepada Tuhan, berlari kepada Tuhan malam hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan kami mau bawa kepada Tuhan. Kami mau serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Penolong kami yang terbukti. Syarala barala 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 barala. Dan Engkau yang memberi ketenangan dalam hati kami ya Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui akal pikiran kami. Bahkan kekuatan yang Kau berikan buat setiap kami malam hari ini, ketika kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Syarala barala 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 barala. Sedebere bere 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 bere. Makasih Tuhan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan. Kau ajaib Tuhan, Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu,
dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Hanya dekat Allah saja kami tenang. Terima kasih Bapa malam hari ini. Hadirat-Mu menyegarkan jiwa kami. Kehadiran-Mu memulihkan, menguatkan, memperbaharui kami malam hari ini. Terima kasih Bapa. Benar kami mau duduk diam dalam hadirat Tuhan. Berbicara kepada setiap kami. Tuntun kami hari-hari ini Tuhan. Kami terus berjalan sesuai dengan panggilan Tuhan. Menggenapi rancangan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam call kita malam hari ini. Dan saya percaya kita sudah diberkati dengan pujian, penyembahan, dan saya sungguh yakin dan percaya Allah hadir di tempat ini. Kalau Allah hadir dalam persekutuan Zoom call online malam hari ini, maka saya percaya ada kuasa Tuhan yang mengalir ke rumah-rumah di mana kita berada. Ada mujizat yang terjadi. Mari sebelumnya kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Suatu kesempatan kembali kami mau datang kepadamu. Kami bersekutu dengan Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu. Bahkan sebentar kami akan mendengar pesan-Mu ya Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, ampuni. Percayakan kebenaran firman-Mu kepada hamba-Mu. Sehingga hamba-Mu menyampaikan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Berkati umat-Mu yang di rumah-rumah. Berkati mereka, urapi mereka. Berikan telinga seorang murid. Dan hamba-Mu berdoa, bila kebenaran ini jatuh di dalam tanah yang subur. Sehingga mereka boleh berbuah, menghasilkan buah bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, kami siap menerima kebenaran malam hari ini. Haleluya. Mari semua yang siap kebenaran Tuhan sama-sama katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari gembala rayon kita di tahun ini punya visi yaitu membangun kembali reruntuhan. Nah, ada beberapa hari yang lalu saya tanya sama jemaat di GPI Kartini. Gembala rayon kita punya visi membangun kembali reruntuhan. Apa sih yang kamu dapat? Saya tanya gitu pada salah satu jemaat, nggak usah saya sebutin namanya. Kan dia katakan gini, di tahun ini Pak, Tuhan akan pulihkan pekerjaan saya. Karena di tahun-tahun pandemi ini ada banyak saya kehilangan income. Saya kehilangan pekerjaan, makanya tahun ini Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan bangun kembali usaha saya. Tuhan akan kembalikan sesuatu yang hilang dalam hidup saya. Saya mau katakan gini Bapak Ibu, di dalam kerajaan, hukum kerajaan tidak ada yang namanya kita kehilangan berkat. Ya, kenapa? Saya mau katakan begini, karena sumber kita bukan dari pekerjaan itu. Sumber berkat kita itu bukan dari pekerjaan itu. Sumber kita, berkat kita adalah dari Tuhan. Pekerjaan kita itu hanya saluran. Kalau saluran ini dibuat mampet, saudara, saya percaya Tuhan akan buka kembali sumur-sumur dan akan membual-bual berkat-berkat itu dalam kehidupan kita.
Nah, ada salah satu jemaat juga berkata, "Pak, tahun ini Tuhan akan pulihkan keluarga saya. Selama pandemi saya banyak kehilangan orang-orang yang saya kasih." Ya. Sekali lagi, di dalam hukum kerajaan Allah, kita nggak pernah kehilangan saudara, sekalipun saudara kita yang kita kasihi. Kenapa? Alkitab mencatat orang yang meninggal di dalam Tuhan, suatu saat Tuhan akan pertemukan kita kembali. Nah, ada banyak sekali, ya, kalau kita tanya kepada jemaat, bahkan kalau hari ini saya tanya kepada Bapak Ibu, apa sih yang Bapak Ibu tangkap mengenai membangun kembali reruntuhan ini? Ada banyak mungkin versi, ada banyak tanggapan, saudara. Tapi saya mau kasih tahu, saudara, ya, hari-hari ini berbulan-bulan saya tanya sama Tuhan, apa sih membangun kembali reruntuhan itu? Apa yang harus dibangun? Reruntuhan yang mana? Bapak Ibu, mari kita baca coba di Amos 9 ayat yang ke-11. Amos 9 ayat yang ke-11, kita baca sama-sama. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Perhatikan, ya. Dikatakan gini, pada hari itu aku, di sini katakan ini adalah huruf besar, ini artinya Tuhan. Tuhan punya kerinduan membangun kembali pondok Daud yang sudah roboh. Nah, coba kita lihat di Perjanjian Baru. Kita buka di Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-16. Ya, mungkin hampir sama dengan Perjanjian Lama. Itu artinya dari dahulu Tuhan punya kerinduan supaya kita membangun kembali pondok Daud itu. Ya. Kisah Para Rasul 15 ayat 16. Kemudian aku ini adalah huruf besar, artinya ini Tuhan sendiri akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Nah, saudara, saya dapat ayat ini luar biasa. Ya, ayat ini menegur saya, saudara. Mungkin selama ini, saudara, pondok Daud ya dalam kehidupan saya sudah roboh. Mungkin pondok Daud dalam kehidupan Bapak Ibu yang di rumah hari-hari ini roboh. Sudah runtuh. Tapi pesan Tuhan hari ini, kita harus kembali membangunnya. Saudara, saya mau katakan, ini kerinduannya Tuhan. Ya, sebab apa ini kerinduannya Tuhan sendiri? Karena Tuhan sendiri yang ngomong. Tuhan mau membangun kembali pondok Daud, saudara. Ada apa dengan pondok Daud, saudara? Saudara, kita mau belajar di dalam kehidupan Raja Daud. Ya. Pondok Daud itu bicara tentang doa, pujian, dan penyembahan. Pondok Daud itu bicara tentang mezbah doa kita. Pondok Daud itu tentang tabut Allah, di mana Allah hadir. Ketika ditinggikan, ketika dipuji, ketika disembah, maka Allah hadir di tempat itu. Saudara, saya nggak tahu hari-hari ini bagaimana kehidupan saudara dengan Tuhan. Mungkin di masa-masa sulit ini banyak orang yang kehilangan semangat, kehilangan gairah. Dan
bahkan saya mau katakan saudara, hari-hari ini ya banyak pelayan Tuhan yang rasanya udah nggak kuat lagi. Karena pergumulan hidup, mereka pengen mundur. Aduh, aku mundur sajalah, aku nggak melayani. Saudara, malam hari ini dengar baik-baik. Tuhan perintahkan, Tuhan panggil kita, ayo bangun kembali. Ayo bergairah kembali. Miliki kasih yang mula-mula. Jam-jam doa saudara yang sudah mulai runtuh, yang sudah mulai bolong-bolong, ya, dikatakan di Amos ya, mungkin sudah mulai retak dindingnya. Ayo kembali kita bangun. Kita tambal kembali. Supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Saudara, kita belajar dari kehidupan Raja Daud. Bahkan di ayat tadi dikatakan begini, Tuhan akan membangun kembali pondok Daud. Ya. Bukan Tuhan katakan Tuhan akan kembali kerajaan Daud, enggak. Tuhan enggak katakan aku akan bangun kembali pemerintahan Daud, enggak, saudara. Tuhan akan bangun kembali rumah tangga Daud, enggak, saudara. Tapi yang dibangun adalah pondok Daud. Yang dibangun adalah hubungannya Daud dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Ini sangat penting sekali. Ketika kita dibangun, saudara, hubungan kita dengan Tuhan dibangun kembali, saya percaya usaha kita pun ada dalam rencana Tuhan. Keluarga kita pun dalam rencana Tuhan. Kita lihat kehidupan Raja Daud. Raja yang luar biasa. Raja yang diberkati oleh Tuhan. Raja yang dipakai dengan kemasyhuran dalam kerajaannya. Kenapa bisa begitu? Karena Raja Daud itu raja yang suka memuji, yang suka menyembah, raja yang suka berdoa. Bahkan Alkitab mencatat, ya, Raja Daud itu punya tim worship sendiri, ya. Bani Asaf dipanggil, ya. Mereka menciptakan musik-musik surgawi yang luar biasa, ya. Mereka memainkan rebab, kecapi, gambus, saudara, semua dipakai. Kenapa? Untuk memuji Tuhan. Karena Daud tahu bahwa kekuatan di dalam dia itu sumbernya daripada Tuhan. Berkat-berkat yang Daud terima itu sumbernya daripada Tuhan. Kemenangan-kemenangan di dalam peperangan Raja Daud itu sumbernya daripada Tuhan. Dia tahu kekuatan mereka di situ, kekuatan Daud di situ. Saudara, coba kita baca di Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang 164. Dikatakan begini, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukummu yang adil. Ya. 7 kali dalam sehari Raja Daud itu memuji dan menyembah Tuhan. Pertanyaannya, halo, gimana hari-hari ini kita? Apa kita punya gaya hidup seperti Daud? Suka memuji Tuhan? Suka menyembah Tuhan? Suka berdoa? Kalau hari-hari ini engkau sudah mulai enggak bergairah lagi, enggak semangat lagi, saudara, itu artinya engkau sedang mengalami keruntuhan. Dan firman Tuhan malam hari ini katakan, ayo bangun kembali.
Bangun kembali pujianmu, penyembahanmu, doamu kepada Tuhan. Itu artinya membangun kembali Pondok Daud. Itu artinya membangun kembali reruntuhan dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan di Mazmur 63, ya. Mazmur 63 ayat 2 dikatakan begini. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Wow, saudara. Daud itu punya kerinduan yang sungguh luar biasa. Hatinya selalu mencari Tuhan. Dikatakan seperti tanah yang tandus, tanah yang kering, saudara. Ya, yang merindukan air, saudara. Tanah yang kering, tanah yang haus, ya, ketika hujan datang, ketika dialiri oleh aliran air, maka air itu langsung diserap habis. Itu adalah gambaran kerinduannya Daud kepada Tuhan. Kerinduannya Daud kepada Tuhan itu seperti mereka merindukan air. Saudara bayangkan kalau kehidupan ini nggak ada air, saudara, kering kerontang. Nggak ada kehidupan. Dengar baik-baik, saudara. Ayo hari-hari ini kita bangun. Bangun kembali doa, pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Ya. Kehidupan Daud itu nggak bisa jauh-jauh yang dari namanya tabut Tuhan. Nggak bisa jauh-jauh dari namanya mezbah. Ya. Kalau kita baca di 2 Samuel, saudara, di situ Tuhan berfirman lewat orang Gad. Ya. Diminta Daud untuk mendirikan mezbah di situ. Ya. Dan ketika Daud rindu membangun mezbah di tempat itu, di pengirikan Arwana, ya, mereka dikasih cuma-cuma, mereka dikasih gratis. Tapi Daud, apa yang Tuhan Daud katakan kepada Tuhan? Enggak, saya mau datang kepada Tuhan, saya membangun hubungan dengan Tuhan tidak dengan cara yang gratis. Saudara, kita memang untuk membangun Pondok Daud, untuk membangun mezbah, kita harus bayar harga. Ada harga yang harus kita bayar. Mungkin waktu-waktu kita untuk keluarga, yang waktu-waktu kita untuk jalan-jalan, mungkin kita santai malam minggu. Kalau kita rindu membangun mezbah, kita harus mengutamakan Tuhan. Mungkin dari seharian kita kerja, mungkin kita sampai di rumah kita capek. Kita harus membangun mezbah di dalam rumah tangga kita. Ada harga yang harus kita bayar. Sekalipun mungkin kita capek, kita harus melakukan dengan setia. Saudara, saya mau bersaksi ya, bagaimana ketika keluarga itu membangun mezbah. Ada banyak hal di dalam keluarga saya, ya, ketika kami membangun mezbah di dalam rumah tangga itu. Ada beberapa tahun yang lalu ada hal-hal unik, saudara ya. Hal-hal yang kecil yang Tuhan kasih tahu buat keluarga saya. Anak saya yang pertama itu namanya Evan Alpagama, ya. Dan yang kedua namanya dulu Juan Sipagama. Nah,
Saudara, ketika saya membangun mezbah, ketika saya naikkan pujian penyembahan, ketika saya berdoa buat kota, buat keluarga, buat pelayanan, tiba-tiba Roh Kudus ngomong, saudara, tentang anak saya yang nomor 2. Namanya Juan Sipagama. Ya. Kenapa ya Tuhan gitu ya? Di hadirat Tuhan rasanya kok ada hal yang gak berkenan dengan nama itu. Saudara, setelah saya cari dulu, saya dulu cari nama lewat buku-buku yang ini ya. Rupanya gini saudara, arti Juan Sipa itu artinya anak yang membawa keberuntungan. Nah dari situ Tuhan singkapkan saudara ya, bahwa keberuntungan, keberhasilan itu sumbernya bukan dari anak, tapi sumbernya dari Tuhan sendiri. Makanya Tuhan gak berkenan, saudara. Misalnya apa, saudara ya? Walaupun sudah ada akte lahir, ya, di KK sudah masuk, saudara, saya harus rubah. Saya harus ganti nama. Nama pun saya tanya sama Tuhan, ya. Ketika dalam mezbah ada istri, ada anak-anak, saudara. Tuhan katakan gini, John atau Yosua. Saya dikasih 2 pilihan, ya. Yohanes atau Yosua. Nah, akhirnya saudara, singkat cerita, anak saya yang kedua saya ganti nama jadi Yosua Gama. Kenapa, saudara? Saya tanya sama Tuhan. Tuhan katakan apa? Anak ini akan menjadi pembebas, saudara. Bahkan setelah saya ganti nama, saudara, ada penglihatan dari seorang pendeta, seorang pendoa di gereja. Ya. Dalam suatu ibadah, saya, anak, istri saya beribadah. Ketika saya pulang dari gereja, saya disamperin sama pendoa itu. Pak, anak Bapak akan dipakai ke bangsa-bangsa. Nah, anak yang mana? Saya bilang, kan saya bawa anak 2, saudara ya. Anak yang kecil rupanya, saudara. Padahal saya pikir anak saya yang besar yang sudah ini ya, mereka karena anak yang saya besar ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan ya, suka memuji, suka menyembah. Saudara, saya aminkan saja saudara. Ya. Saudara, ayo hari-hari ini kita bangun. Karena di dalam mezbah, di dalam tabut Tuhan, Tuhan mau bicara. Tuhan mau nyatakan rencananya dalam kehidupan kita. Dan rencananya itu tidak pernah gagal, saudara. Di dalam mezbah doa, mezbah keluarga, Tuhan mau menyatakan kerinduannya. Supaya kita nggak salah melangkah, Tuhan kasih jalan-jalannya. Kamu nggak benar, yang benar seperti ini. Amin Bapak Ibu. Jadi hari-hari ini, ayo bangun kembali. Kalau mezbahmu sudah mulai runtuh, jam doamu mulai runtuh, hubunganmu dengan Tuhan mulai runtuh, Tuhan katakan tahun ini, bangun itu kembali. Bangun reruntuhan itu. Amin. Dan saya percaya, ya, seperti Daud ketika mendirikan mezbah, saudara, dikatakan apa? Tulah atas negeri itu berhenti. Coba kita baca. Kita baca di 2 Samuel 24 ayat 25. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Oh, luar biasa, saudara. Rahasia kemenangan. Rahasia doa-doa kita dijawab Tuhan. Itu adalah keintiman kita dengan Tuhan.
itulah doa-doa yang kita naikkan, pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Membuat Tuhan berkenan. Sehingga doa kita dijawab. Itulah berhenti. Bukan saja pemulihan keluarga, bukan saja pemulihan pribadi, tapi pemulihan negeri ini, saya percaya akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Jadi yang pertama, saudara, kalau kita rindu ingin membangun kembali Pondok Daud yang sudah runtuh, miliki kerinduan, semangat, gairah, dekat dengan Tuhan, kembali kepada kasih yang mula-mula. Poin yang kedua yang saya mau bagikan, bagaimana membangun kembali Pondok Daud. Kita mau belajar mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Kita baca di Kisah Para Rasul 13 ayat 22b. Kisah Para Rasul 13 ayat 22b, Tuhan katakan begini, tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Ya, arti membangun, artinya kita hari-hari ini harus tahu mencari kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar. Ya. Apapun yang menjadi kehendak Tuhan. Mungkin kehendak Tuhan itu Tuhan bilang begini, ampuni saudaramu. Taat saja saudara. Jangan keraskan hati. Itu artinya membangun kembali Pondok Daud. Kita melakukan kehendak Tuhan. Tuhan suruh mengampuni, ya kita ampuni. Tuhan bilang jangan menyimpan akar pahit kepahitan. Jangan disimpan, saudara. Lepaskan pengampunan. Kalau kehendak Tuhan bilang, kamu harus meninggalkan dosa itu. Engkau harus meninggalkan wanita simpananmu itu. Tinggalkan, saudara. Jangan keraskan hati. Amin. Kalau hari-hari ini Tuhan bilang apa? Kamu harus banyak mengucap syukur, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Mengucap syukur, sekalipun keadaan kita tidak baik. Amin. Enggak mudah memang, saudara. Tapi itu adalah kerinduannya Tuhan. Sekali lagi, kerinduannya Tuhan adalah membangun kembali Pondok Daud yang sudah runtuh. Amin. Kembali kepada kasih mula-mula, bergairah dengan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir saya akan tutup dengan ini, saudara. Pada tanggal 27 Mei 2026, saudara, terjadi gempa di Yogyakarta. Dan gempanya itu sebenarnya enggak terlalu besar skala Richter, hanya 5,9. Ya. Tapi saudara, kerusakannya ini luar biasa. Ya, ada korban 6.234 jiwa. Dan banyak sekali rumah-rumah yang roboh. Bahkan saking besarnya, saudara, gempa itu sampai berdampak di daerah Solo. Kebetulan bapak saya orang tua saya tinggal di sana. Nah, tetangga dari bapak saya rumahnya juga roboh. Nah, kenapa banyak sekali ribuan rumah yang roboh, saudara? Karena pondasinya nggak benar. Sehingga banyak sekali rumah-rumah yang runtuh. Nah, saya mau katakan begini.
hari-hari ini saudara, kita harus meletakkan bangunan kita, bangunan keluarga kita, bangunan usaha kita, bangunan apapun dalam kehidupan kita kepada dasar yang benar. Kalau dasarnya salah, maka bangunan itu akan hancur. Tapi kalau dasarnya itu adalah batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus sendiri, maka bangunan itu akan tetap kokoh berdiri. Sekalipun goncangan terjadi, saya percaya kita nggak akan mengalami keruntuhan, kita nggak akan mengalami kerugian. Karena dasar yang kita bangun, dasarnya adalah kebenaran yang daripada Tuhan. Amin. Saya rindu Bapak Ibu hari-hari ini, mungkin hari-hari ini banyak kerusakan, keruntuhan dalam usaha pekerjaan kita, dalam rumah tangga, dalam hubungan, dalam keluarga. Karena engkau mudah jauh daripada Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan malam hari ini, ayo kembali bergairah. Bangun kembali mezbah itu. Kita belajar mengerti kehendak Tuhan. Saya percaya di tahun ini juga Tuhan akan memberkati Bapak Ibu berlimpah-limpah. Seperti Daud diberkati Tuhan, dikasih kemenangan, maka di tahun ini juga kemenangan menjadi bagian dari Bapak Ibu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Terbatas hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Tapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau Allah Roh Kudus yang mengajar lebih dalam lagi kebenaran ini. Sehingga umat-Mu kembali Tuhan, mempunyai gairah, semangat. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Mezbah-mezbah yang runtuh dibangun kembali. Umat-Mu yang jauh daripada Tuhan melakukan hal-hal yang tidak benar, tidak berkenan kepadamu. Malam hari ini saya berdoa, mereka kembali kepada jalan-jalan kebenaran. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah diberkati oleh Tuhan. Haleluya, amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Ada 3 cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa mentransfer kepada rekening yang sudah tersedia. Yang kedua dengan e-payment, dengan men-scan QR Aris yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, Bapak Ibu bisa memasukkan persembahan dalam amplop, kemudian kita bawa di dalam gereja. Telah tersedia kotak yang sudah disediakan di ruang pembicara. Sebentar kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita angkat tangan kita. Arahkan hati pikiran kita kepada Allah sumber berkat. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Bahkan kami sudah memberikan persembahan. Kau akan menggalikan persembahan umat-Mu 40, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat di dalam nama Yesus. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Kami siapkan hati kami untuk mendapat berkat yang daripada Tuhan. Kita angkat tangan kita, arahkan hati pikiran kita kepada Allah sumber dari segala sumber berkat. Dan pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kasih, sukacita, damai sejahtera dari Roh Kudus yang menyertai kita mulai malam hari ini, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin.